Aku pikir aku adalah cinta sejati suamiku. Sampai aku menemukan kotak tua berisi surat-surat penuh kenangan tentang wanita lain. 5 tahun pernikahan kami terasa hancur dalam sekejap. Hatiku terluka. Perasaanku dihantui pertanyaan. Apakah aku hanya pelarian dari cinta yang tak bisa ia miliki? Ketika aku menghadapkan Reza dengan kebenaran, jawabannya justru semakin membuatku terpuruk. Aku dihadapkan pada pilihan, pergi dan meninggalkan semuanya, atau bertahan dan mencoba menyembuhkan hati yang telah retak. Apa yang akhirnya kupilih? Simak kisah dramatis ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Jangan lupa untuk subscribe channel Suara Hati, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari perjalanan hati ini. Alia menatap cermin di depannya. Wajahnya masih sama, tapi hatinya terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengusik ketenangannya belakangan ini. Reza, suaminya, tetap bersikap seperti biasa. Ramah, penuh perhatian, dan tak pernah sekalipun bersikap kasar. Namun, ada hal yang sulit dijelaskan. Seolah ada dinding tak kasat mata yang membatasi mereka. Perasaan itu begitu samar, tapi cukup kuat untuk membuat Alia gelisah. Suatu sore yang lengang, Alia memutuskan untuk merapikan gudang kecil di rumah mereka. Kotak-kotak berdebu bertumpuk di sudut ruangan, menyimpan kenangan masa lalu yang jarang tersentuh. Saat tangannya menarik salah satu kotak kayu berwarna coklat tua, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Kotak itu tampak lebih bersih dibandingkan yang lain, seolah sering dibuka dan ditutup kembali. Dengan sedikit rasa penasaran, Alia mengangkat tutupnya. Dada Alia berdegup lebih cepat. Di dalam kotak itu, tersimpan tumpukan surat yang terlipat rapi, beberapa foto lama, dan sebuah buku harian dengan sampul kulit berwarna biru tua. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu foto. Di sana, tampak sosok Reza yang lebih muda, berdiri di samping seorang wanita berwajah lembut dengan senyum yang tak kalah menawan. Alia tak mengenali wanita itu, tetapi hatinya langsung merasa tidak nyaman. Dengan tangan bergetar, Alia membuka buku harian itu. Halaman pertama penuh dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya, tulisan Reza. Nafasnya tertahan saat membaca baris pertama. Sarah, aku masih mengingatmu di setiap helaan nafasku. Entah kapan aku bisa benar-benar melepaskanmu dari hatiku. Alia terdiam. Kepalanya terasa berputar. Sarah? Siapa Sarah? Nama itu bukan nama asing, tapi juga bukan seseorang yang pernah Reza ceritakan dengan rinci sebelumnya. Tangannya semakin gemetar saat membalik halaman demi halaman. Setiap kata yang tertulis di sana bukan hanya sekadar kenangan biasa. Itu adalah kisah cinta yang begitu dalam, begitu mengakar. Hatinya semakin hancur saat membaca lembaran surat yang tak pernah terkirim. Reza menuliskan perasaannya dengan jujur, tentang betapa Sarah adalah satu-satunya wanita yang pernah benar-benar menggetarkan hatinya, tentang bagaimana ia masih sering mengenang momen-momen bersama wanita itu. Ada kalimat yang paling menusuk hati Alia. Meskipun aku telah memilih jalan lain, di hatiku kamu tetap satu-satunya yang tak tergantikan. Air mata Alia jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini, ia berpikir bahwa dirinya adalah pusat kebahagiaan Reza, bahwa cinta mereka dibangun atas rasa saling memiliki yang tulus. Tapi kini, segalanya terasa semu. Apakah selama 5 tahun pernikahan mereka, dirinya hanya menjadi pelarian? Apakah selama ini Reza hidup dengan bayang-bayang cinta lamanya? Alia meremas surat itu di tangannya, seolah ingin menghancurkan setiap kata yang telah menyakiti hatinya. Tapi amarah itu bercampur dengan kesedihan mendalam. Ia ingin menepi segala pikiran buruk, ingin meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya bagian dari masa lalu yang sudah lama ditinggalkan. Tapi mengapa Reza masih menyimpannya? Mengapa surat-surat ini terlihat begitu terawat, seakan-akan masih memiliki arti? Suara langkah kaki terdengar dari luar gudang. Alia buru-buru menutup kotak itu, menyembunyikannya di antara barang-barang lain. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Reza berdiri di ambang pintu dengan senyum hangatnya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Reza santai, tanpa curiga. Alia menelan ludah, berusaha menyembunyikan gemuruh di dadanya. "Cuma beres-beres. Udah lama nggak kesini," jawabnya singkat, suaranya sedikit bergetar. Reza mengangguk, lalu mendekat dan mengusap kepalanya seperti biasa. Biasanya, sentuhan itu akan membuat Alia merasa nyaman. Tapi kali ini, ada sesuatu yang lain. Sentuhan itu terasa kosong,
Seperti kasih sayang yang diberikan atas kebiasaan, bukan dari hati yang penuh cinta. Malam itu, Alia berbaring di tempat tidur dengan mata yang sulit terpejam. Reza tidur di sampingnya. Wajahnya terlihat damai, seolah tak ada rahasia yang sedang ia sembunyikan. Tapi di dalam hati Alia, badai telah dimulai. Dalam kegelapan, air matanya kembali mengalir. Ia ingin bertanya langsung pada Reza, ingin menuntut jawaban atas semua ini. Tapi ia takut mendengar kenyataan yang lebih menyakitkan. Malam itu, Alia terjaga dalam diam. Ia menatap langit-langit kamar, membiarkan pikirannya mengembara ke berbagai kemungkinan. Di sampingnya, Reza tertidur lelap, napasnya teratur, seolah tak ada sesuatu yang salah dalam pernikahan mereka. Tapi bagi Alia, segalanya telah berubah. Hatinya terasa seperti kaca yang retak, tinggal menunggu waktu sebelum benar-benar pecah. Pagi harinya, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap wajah Reza yang masih terlelap, mencari jawaban di sana, tetapi hanya menemukan ketenangan yang membuatnya semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyimpan kenangan mendalam tentang orang lain, tetapi tetap bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja? Saat Reza akhirnya terbangun dan tersenyum seperti biasa, Alia merasakan perasaan aneh di dalam dirinya. Seakan-akan senyum itu bukan lagi miliknya, seolah ada seseorang lain yang masih bersemayam dalam hati suaminya. "Kamu nggak tidur nyenyak?" tanya Reza, memperhatikan raut wajahnya yang tampak lelah. Alia menggeleng pelan. "Nggak apa-apa. Mungkin cuma kecapean." Ia berusaha tersenyum, tetapi hatinya tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Perasaan was-was mulai menguasai pikirannya. Setelah Reza berangkat kerja, Alia kembali ke gudang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali kotak itu. Ia mulai membaca surat-surat lainnya, mencari tahu lebih dalam tentang hubungan Reza dan Sarah. Setiap kata yang ia baca semakin menyesakkan dada. Surat-surat itu bukan hanya sekadar kenangan, tetapi juga curahan hati yang begitu jujur. Ada satu surat yang membuatnya nyaris kehilangan keseimbangan. "Sarah, apakah kamu pernah merasa kehilangan seseorang yang masih ada? Aku hidup, aku berjalan, aku menjalani kehidupan baru, tapi hatiku masih tersangkut di masa lalu. Aku ingin melepasmu, tapi bayanganmu selalu kembali. Apakah ini hukuman karena aku memilih jalan lain?" Alia meremas kertas itu, tubuhnya mulai bergetar. Dadanya sesak. Jadi selama ini, Reza menikah dengannya dengan hati yang tidak utuh? Jadi dirinya bukan cinta sejati suaminya? Alia terduduk di lantai gudang, merasakan gelombang kepedihan yang begitu kuat. Selama ini ia selalu percaya bahwa ia adalah rumah bagi Reza, tempat pulang yang penuh kehangatan. Tapi kini, ia merasa seperti orang asing dalam pernikahannya sendiri. Pikirannya berkecamuk. Haruskah ia bertanya langsung pada Reza? Haruskah ia menuntut jawaban atas semua ini? Tapi bagaimana jika jawaban yang ia dapatkan lebih menyakitkan daripada apa yang sudah ia ketahui? Siang itu, saat sedang duduk termenung di ruang tamu, sahabatnya, Siska, tiba-tiba menelepon. "Alia, kamu kenapa? Suaramu terdengar beda," tanya Siska dengan nada khawatir. Alia ingin sekali bercerita, ingin sekali menangis dalam pelukan sahabatnya. Tapi ia ragu. Bagaimana mungkin ia mengungkapkan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum siap menerimanya? "Aku, gak apa-apa, Siska," jawabnya lirih. Siska tidak langsung membalas. Sepertinya ia tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan Alia. "Kalau kamu butuh seseorang buat cerita, aku selalu ada, ya." Setelah menutup telepon, Alia termenung. Ia sadar, ia tidak bisa menyimpan semua ini sendirian. Tapi ia juga belum siap untuk menghadapinya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahannya, Alia merasa begitu sendirian. Malam itu, Alia tak bisa lagi menahan perasaannya. Hatinya seperti diiris sembilu setiap kali ia mengingat surat-surat yang ia temukan. Kepalanya terasa penuh dengan pertanyaan yang berputar tanpa henti. Matanya menatap Reza yang tengah sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum kecil, entah karena apa. Namun bagi Alia, senyum itu menyakitkan. Apakah senyum itu pernah sama tulusnya seperti saat ia dulu tersenyum untuk Sarah? Alia menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Reza, aku mau tanya sesuatu." Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terdengar tenang. Reza menoleh.
Alisnya sedikit terangkat. Apa? Alia menelan ludah. Tangannya mengepal erat di atas pangkuannya. Sarah, siapa dia? Seperti petir yang menyambar di siang bolong, ekspresi Reza langsung berubah. Senyum di wajahnya menghilang, matanya menatap Alia dengan penuh keterkejutan. Ia terdiam beberapa detik, seakan kata itu telah membangkitkan sesuatu dari masa lalu yang sudah lama ia kubur. Kamu, dari mana tahu tentang Sarah? Suaranya terdengar lebih pelan, hampir seperti bisikan. Alia menggigit bibirnya, menahan gejolak emosinya. Aku menemukan surat-suratmu di gudang. Aku membaca semuanya. Reza, semua. Reza langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya tegang. Ia menatap Alia dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan, antara panik, bersalah, dan terkejut. Alia, itu semua sudah lama sekali. Itu masa lalu. Alia tertawa pahit. Masa lalu? Kalau memang masa lalu, kenapa kamu masih menyimpan semuanya? Kenapa? Reza, apa aku selama ini cuma pelarian buatmu? Suaranya bergetar, matanya mulai basah, tapi ia tak peduli. Ia sudah terlalu lama menahan sakit ini. Reza mengusap wajahnya dengan kasar. Ia menghela napas berat, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, Alia. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi, aku nggak bisa memungkiri kalau Sarah pernah jadi bagian besar dalam hidupku. Alia memejamkan mata sejenak, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Bagian besar? Seberapa besar? Reza? Sampai kamu menulis bahwa aku nggak bisa menggantikannya? Sampai kamu bilang kalau hatimu masih tersangkut di masa lalu? Suasana di dalam ruangan terasa begitu mencekam. Reza terdiam, wajahnya penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Aku berusaha, Alia. Akhirnya Reza bersuara. Suaranya terdengar lebih pelan, lebih lirih. Aku benar-benar berusaha untuk mencintaimu sepenuh hati. Aku pikir, dengan menikah, aku bisa melupakan Sarah. Aku pikir, aku bisa belajar mencintaimu tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi kamu nggak bisa, potong Alia dengan suara serak. Matanya menatap Reza dengan luka yang begitu dalam. Jadi selama ini, aku cuma jadi tempat kamu mencoba, ya? Aku cuma jalan keluar buat kamu melupakan seseorang yang gak bisa kamu miliki. Reza menggeleng cepat. Bukan begitu, Alia. Aku mencintaimu, sungguh. Tapi tidak seperti kamu mencintai dia. Reza terdiam. Dan disitulah Alia tahu betapa benar semua yang ia takutkan selama ini. Alia terduduk di tepi ranjang, dadanya terasa begitu sesak. Ucapan Reza tadi masih terus bergema di kepalanya. Aku mencintaimu, tapi... Kata-kata itu seolah menjadi belati yang mengiris hatinya berkali-kali. Apa artinya cinta kalau masih ada? Tapi... Apa gunanya kebersamaan mereka selama ini jika hatinya tidak sepenuhnya dimiliki? Reza duduk di sampingnya. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Ia mencoba meraih tangan Alia, tapi Alia menepisnya dengan cepat. Jangan sentuh aku. Suaranya bergetar, penuh luka. Aku nggak tahu harus melihatmu seperti apa sekarang, Reza. Reza mengembuskan napas panjang, menundukkan kepala. Alia, aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Aku benar-benar ingin kita bahagia. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kebahagiaan macam apa? Kebahagiaan yang hanya aku rasakan sendiri? Sementara kamu, setiap malam, tidur di sampingku sambil menyimpan bayangan wanita lain dalam hatimu. Air mata Alia akhirnya jatuh. Ia merasa begitu lemah. 5 tahun. 5 tahun ia membangun rumah tangga dengan penuh cinta dan keyakinan. Ternyata ia hanya seorang perempuan yang dipilih karena keadaan. Reza menggeleng kuat. Aku nggak mau kehilangan kamu. Alia, aku nggak pernah berniat menyakiti kamu seperti ini. Alia tersenyum pahit. Tapi kamu tetap melakukannya, kan? Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyiksa. Hanya isak tangis Alia yang terdengar lirih. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan semua amarahnya, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Beberapa menit berlalu dalam kebisuan. Hingga akhirnya, Alia berdiri, menyeka air matanya dengan tangan gemetar.
Aku nggak tahu harus melakukan apa sekarang. Aku nggak tahu harus bertahan atau pergi. Reza langsung berdiri, panik. Alia, tolong, jangan pergi. Aku mohon. Alia menatapnya, kali ini lebih dalam. Kalau aku tetap di sini, kamu bisa berjanji kalau nggak akan lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Reza terdiam. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup bagi Alia untuk merasakan betapa ragu-ragunya suaminya sendiri. Itu cukup untuk membuatnya tahu bahwa luka ini tak akan mudah sembuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, Alia melangkah keluar dari kamar. Ia butuh waktu. Ia butuh tempat untuk mencari jawaban. Yang pasti, satu hal telah berubah malam itu. Hatinya tak lagi utuh untuk Reza seperti dulu. Alia duduk sendirian di ruang tamu dengan tatapan kosong. Sudah seminggu sejak percakapannya dengan Reza, dan sejak itu, suasana di rumah mereka berubah drastis. Reza lebih sering diam, seolah takut untuk mengucapkan sesuatu yang akan semakin menyakitinya. Tapi Alia tahu, ia tak bisa selamanya menghindari kenyataan ini. Hatinya masih penuh dengan luka, dan setiap kali ia menatap wajah suaminya, yang ia lihat bukanlah pria yang dulu ia cintai tanpa ragu, melainkan seseorang yang telah melukai hatinya tanpa sadar. Di tengah kegelisahan itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Siska. Alia, kamu harus kuat. Aku tahu ini berat. Aku mau ngajak kamu ikut kajian minggu ini. Mungkin di sana kamu bisa menemukan ketenangan. Aku di sini untuk kamu. Alia menatap pesan itu lama. Ia tak pernah benar-benar terpikir untuk datang ke kajian seperti yang sering Siska lakukan. Tapi kini, ia merasa dirinya butuh sesuatu. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelarian dari rasa sakitnya. Ia butuh jawaban. Ia butuh kedamaian. Hari Minggu tiba. Alia akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Siska. Ia duduk di antara para perempuan lain yang wajahnya tampak tenang, damai, seakan tak ada beban berat di hati mereka. Kajian itu membahas tentang ikhlas dan menerima takdir dengan lapang dada. Setiap kata yang disampaikan ustazah menembus hatinya yang rapuh. Terkadang, luka datang bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk mengajarkan kita sesuatu. Untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dan di balik setiap kesedihan, selalu ada jalan untuk bangkit kembali. Alia meremas ujung kerudungnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia baru menyadari betapa selama ini dirinya bergantung sepenuhnya pada cinta manusia. Ia berharap penuh kepada Reza, menempatkannya sebagai sumber kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang bisa mengecewakan. Setelah kajian selesai, Siska menggenggam tangannya erat. Kamu nggak sendirian, Alia. Kamu masih bisa memilih untuk bahagia. Tapi kebahagiaan sejati itu bukan dari manusia, tapi dari seberapa dekat kita sama Allah. Malamnya, Alia kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Ia menatap Reza yang duduk di ruang kerja, menatap layar laptopnya tanpa fokus. Alia tahu, suaminya pun sedang berjuang dengan perasaannya sendiri. Perlahan, ia melangkah mendekat. Reza. Reza menoleh cepat, tatapannya penuh dengan harapan dan rasa bersalah. Alia. Alia menarik napas dalam-dalam. Aku memilih untuk tetap di sini. Mata Reza melebar. Alia, kamu yakin? Alia mengangguk, meskipun hatinya masih rapuh. Aku nggak bisa menghapus masa lalu kamu, Reza. Tapi aku ingin kita sama-sama belajar. Belajar untuk melepaskan dan menata ulang pernikahan ini. Aku nggak bisa terus hidup dengan bayang-bayang. Kamu juga nggak bisa. Reza menatapnya lama. Lalu tanpa ragu ia meraih tangan Alia, menggenggamnya erat. Aku janji, Alia. Aku janji akan belajar untuk mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku akan membuang semua yang seharusnya sudah aku lepaskan sejak lama. Alia menghela napas, merasakan genggaman itu. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi setidaknya, kali ini ia memilih untuk melangkah dengan hati yang lebih kuat. Ia memilih untuk bertahan, bukan karena ia lemah, tapi karena ia ingin memperjuangkan apa yang masih bisa diselamatkan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lebih tenang. Karena kini, ia tak lagi mencari kebahagiaan dari suaminya semata, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih abadi, kedekatannya dengan Allah.